Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Jadi sekarang ibu juga bersama kalian. Kalau yang namanya Ibu Fadil juga ada tangannya Ibu Fadil, Bu Ahmad Al-Faizi, Barista Nafisa, Ayat Atia Nafisa, Ulfiatul Munira, Zahra Maranila. Jadi setelah upacara pasti capek nggak upacara berdiri? Pegel badannya? Sekarang kita biar tak pegel lagi es krim dulu. Oke. Semuanya berdiri. Berdiri. Kita singkapkan pada sekarang. Nama ICT kita pada hari ini yaitu Guru Berkata. Ada yang pernah dengar atau ada yang belum pernah ikut? Belum. Oke. Jadi cara bermainnya agak simpel aja. Kalau ibu bilang guru berkata, berarti kalian harus melakukan apa yang ibu perintahkan. Kalau ibu enggak bilang guru berkatanya enggak ibu bilang. Jangan melakukan apa yang diperintahkan. Paham? Tetes ya. Guru berkata pegang dulu. Guru berkata angkat tangan. Lambaikan tangan. Oke, udah mulai fokus ya. Terakhir. Guru berkata pegang dulu. Guru berkata pegang dulu. Guru berkata pegang hidung ya. Guru berkata pegang musik. Cepat-cepat ya. Guru berkata pegang. Guru berkata pegang tangan sebelah. Oke, luar biasa teman-teman kita semua. Oke, sebentar kembali. Oke, nah. Jadi masuk ke kelas lain ini ingin memberikan layanan dengan kita. Jadi kita belajar juga, belajar atau memberikan layanan bimbingan kita. Sebelumnya kita tahu apa itu layanan bimbingan kita? Atau pernah dengar? Pernah dengar. Ini belum tahu. Belum pernah masuk layanan klasikal. Ibu akan memberikan layanan klasikal kepada kalian yang bertopik percaya diri. Oke, tenang, nanti kita bahas ya. Itu apa ibu kasih layanan klasikal? Jadi ibu kasih layanan klasikal ini tujuannya yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami pengertian percaya diri. Ya, juga layanan klasikal ini tujuannya untuk anak-anak semuanya bisa menampilkan rasa percaya dirinya selama pembelajaran kita berlangsung. Kemudian tujuan yang terakhir juga berharap nantinya setelah kelas ini selesai atau kedepannya kalian semua bisa memperbaiki rasa percaya diri yang ada pada diri. Oke, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, jadi kita di sini ibu masuk tadi selama sebenarnya selama 3 jam, tapi tadi kan udah sebelum upacara dan segala macam. Jadi sisa jam sampai istirahat sesuai dengan jam sejarah kalian. Dan ibu berharap selama kelas nanti berlangsung tetap kondusif, kemudian anak-anak ibu bisa terima dengan baik, nggak banyak jalan ke sana ke sini, tidak sering keluar mandi. Oke, sebelum kita masuk ke topik, gue mau tanya, menurut kalian apa gambar yang ada di depan? Dan semua banyak orang, ada lagi orang gede.
orang takut ketakutan. Ketakutan, ada jawab nggak pede, nggak percaya diri, malu, ketakutan ya. Karena dilihat. Nah, gambar selanjutnya. Nah, terasingkan. Ini ada kakak-kakak atau ibu-ibu ya. Ibu sendiri. Bagaimana? Dibocorkan. Yang sebelah sini. Terasingkan. Jawabannya apa? Simpel apa? Dia sendiri dari teman-temannya, sosialnya dia merasa dia tidak sesuai, nggak sesuai sama mereka gitu ya, nggak cocok ya. Oke, terus ya betul sekali itu udah berhasil karena mungkin yang nggak percaya diri terus tadi sudah kita, kemudian yang selanjutnya dia nggak percaya diri bertemu dengan teman-teman yang lain, merasa nggak sesuai, merasa nggak cocok dengan teman-teman itu, karena nggak apa-apa. Siap, caranya. Kemudian yang terakhir yang sudah seperti anak kecil, insecure gitu, ya bercermin, namanya kayak ada yang kurang, namanya kayak nggak bagus gitu, padahal dirinya punya pendidikan sendiri. Oke, langsung kita masuk. Apa itu percaya diri? Ada yang tahu apa itu percaya diri? Berani. Pede. Percaya diri. Singkatannya ya. Lain ya. Selagi berpikir yang lain mungkin menjawab. Apa adanya, berani menunjukkan apa adanya, punya mental. Bagus sekali semua yang sudah kalau dengan percaya diri itu adalah keyakinan pada kemampuan kita sendiri dan penilaian atau penilaian kita sendiri. Jadi kita itu yakin pada diri kita sendiri, pada apa yang kita, apa kemampuan kita itu yakin. Jadi kita kalau udah yakin pada diri kita sendiri, kita nggak usah lihat orang lain. Maksudnya kita tuh kalau lihat orang lain tidak insecure, cinta pada diri kita sendiri, yakin pada diri kita sendiri. Kemudian percaya diri itu penting. Kenapa percaya diri itu penting? Karena percaya diri tidak takut bertepung, tidak takut berposisian dengan yang lain. Kenapa percaya diri itu masuk ke segala hal? Masuk ke segala hal. Contohnya? Dia bicara dengan orang, ya, percaya diri itu merupakan aspek kepribadian yang sangat penting. Aspek diri kita yang sangat penting itu adalah hal yang utama kalau percaya diri. Karena kalau udah percaya diri, pasti kita menghadapi hal apapun itu tidak terlalu sulit. Walaupun sulit, pasti kita sedikit, tapi bisa kita usahakan gitu. Kalau udah percaya diri, semua yang kita hadapi terasa mudah dan kita tidak mudah merasa cemas. Oke. Jadi ibu akan bagikan kalian kepada 4 kelompok. Ini kelompok 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, kelompok 2, 2, 3, kelompok 3, dan 1, 2, 3, kelompok 4. Langsung duduk membentuk kelompoknya ya. Perhatian semuanya ada gambar-gambarnya kan? Ya. Oke, lihat pada gambarnya kelompoknya masing-masing. Halo. Hai. Ada nama kelompok, kalian isi nama kelompoknya kan? Terserah kalian mau nama kelompoknya itu nama hewan, nama pokok, jelas, kreatif stabil, kemudian nama anggotanya, masing-masing anggota, garis namanya menyamping aja. Kemudian kelas, tulis kelas primer, kemudian
Saya juga pressure semuanya. Presentasi ya. Oke. Siapa kelompok yang mengajar duluan? Kepada kelompok 4 langsung saja menjelaskan. Dirimu. Nanti dibaca. Kami dari kelompok 4 orang yang tidak percaya tidak berani memberi pendapat, alasan mengeluarkan alasan yang sesuai dengan stasiun, tidak berani berbicara di berbagai orang jangan banyak minta Sekali tepuk tangan untuk kelompok 4. Kami dari kelompok Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sweetie Girl yang beranggota dan saya Fabiani ingin mempresentasi ciri-ciri orang yang pede. Ciri-ciri orang pede adalah berani tampil di hadapan umum, tidak mudah berani publik, berani public speaking, aktif terhadap dirinya sendiri. Mencintai diri sendiri terhadap apa yang dimiliki. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Tidak berani menampilkan diri, tidak berani menampilkan pasuk. Perkenalkan nama kelompok keuangan hidup. Nama anggota Kristen Nabisa Karima Amal Faidi. Kelas berbeda jadi orang yang pede. 1. Punya mental. 2. Berani berpendapat di depan orang. 3. Tidak takut bersosialisasi dengan orang. 4. Tidak kalah mental. 5. Percaya diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalian semua bisa bentuk perbedaan. Oke, sekarang kita mereview jawaban dan ciri-ciri orang yang memiliki rasa berbeda. Oke, yang pertama ada berani tampil beda. Jadi orang yang berani tampil beda, misalnya dia memiliki keunikan sendiri atau berbeda dengan orang lain. Kemudian yang kedua, berani menerima tantangan. Kayaknya saya nggak bisa nih lawannya pintar-pintar semua. Gak apa-apa, coba aja berani. Karena kan kita nggak tahu. Siapa tahu rezeki kita karena di atas kita masih ada orang yang untung. Siapa tahu kita beruntung. Jadi coba aja semuanya coba kayak lomba, coba hal yang baru. Siapa tahu kita bisa berhasil menghadapi tantangan kedua. Kemudian yang ketiga asal itu apa? Tegas. Jadi kita punya pendapat sendiri. Kayak kalau misalnya orang bilang ini kita. Kemudian mandiri. Mandiri di sini maksudnya gimana? Semuanya bisa ya bagus sekali. Semuanya bisa kita sendiri. Karena di dalam ruangan terpercaya ini kita bisa dilakukan mandiri dalam kemudian yang terakhir selalu reaksi positif dalam menghadapi masalah. Nah, itu gimana tuh maksudnya? Kita nggak yang kayaknya saya nggak bisa menghadapi ini, ini saya masalahnya besar, saya nggak bisa. Kita tahu sih reaksi positifnya orang yang biasa percaya diri pasti selalu reaksi positif. Misal, saya tahu bisa menghadapi masalah ini. Insya Allah pelan-pelan mungkin dengan bantuan dari teman kita bisa menyelesaikan atau menghadapi masalah selanjutnya ciri orang yang tidak memiliki rasa percaya diri. Pertama, sering gugup saat mengerjakan sesuatu. Mungkin ya sementara nanti kalau kita lagi mengerjakan ujian atau mengerjakan tugas kayak sehari gitu ini gugup sementara sampai berkeringat. Ada yang itu berkeringat sampai kudanya kecil ya. Kemudian yang kedua, mudah cemas dalam menghadapi masalah. Nah kalau misalnya di ciri-ciri orang yang percaya diri tadi itu biasa positif kalau menghadapi masalah, sebaliknya kalau orang yang percaya diri dia cemas dalam menghadapi masalah. Gak yakin pas dilihat dalam masalah ada juga dari mungkin yang kayak apa atau nggak tahu ini sebenarnya salah gitu apa ya apa tulis aja nggak usah takut salah nggak usah campur nanti kemudian Bapak merasa dirinya tidak berguna kemudian gimana merasa saya nggak mampu nih sama Bapak kemudian kelima misalnya bersosialisasi kayak Bapak tadi orang belakang lagi bercerita ya bersedekah dia sendiri nih menghasilkan ini karena dia merasa mungkin agak bersosialisasi merasa kayak kayaknya teman-teman saya nggak suka bertanya apa? Mungkin masih banyak yang belum tahu ya karena itulah kita harus sendiri melihat pada diri kita sendiri kita lihat apa kelebihan kita pasti kita punya kelebihan mungkin juga punya kelebihan udah tahu kelebihan kita kekurangan kita kemudian kita kembangkan karena kalau kita cuma punya keunggulan punya kelebihan terus ya udah kita yang itu aja nggak berkembang menjadi seorang yang akhirnya nggak tahu kelebihan kita kembangkan misalnya masak kita bisa masak nih bisa yang dasar-dasar kalau goreng kalau kita udah tahu ini saya punya kemampuan di masak kemudian kita kembangkan lagi bisa jadi apa jadi chef apa yang dilakukan dengan tempat-tempat mahal kemudian yang keempat adalah mencoba ilmu dan mengumpulkan pengetahuan sebanyak yang mampu dilakukan. Nah jadi kalau kita udah menerima rasa percaya diri
atau gimana cara yang membatasi rasa insecure. Kita belajar. Belajar. Kalau orang-orang bilang glow up, coba glow up itu meningkatkan diri kita. Sebelumnya mungkin ya kita orang banyak itu kita banyak baca, bisa di media sosial juga bisa, Instagram, TikTok. Sekarang kan ilmu tuh kita bisa dan selanjutnya yang kelima, berpikir realistis bahwa siapa yang tapi sama seperti kita pasti punya kekurangan, pasti manusia nggak ada yang sempurna kan, tapi kita juga harus harus perlu diingat di samping kelebihannya berlebihan di sini lebih banyak tahu kelebihan atau kekurangan. Ini ada kekurangan jadi kalau misalnya lebih banyak tahu kekurangan beralih terus kelebihannya apa, terus kalau misalnya coba kekurangan itu diminimalisirkan. Gimana cara mengatasi atau gimana cara mengubah kekurangan? Ada yang oke, bagus. Jadi kita sekali-kali coba bercermin, lihat diri kita. Kalau ada sesuatu yang berbeda dengan orang yang bisa kita bawakan. Jadi orang-orang yang nggak memiliki rasa percaya diri pasti paling sering meremehkan diri sendiri. Iya. Ya kan? Kita kayak saya nggak bisa. Saya ini nggak bisa, saya ini nggak bisa. Saya nggak bisa lama-lama menjadi lemah. Jadi kalau ya, jadi hindari kata-kata negatif. Biasakan berikan kata-kata positif pada diri kita sendiri. Misalnya sebelum tidur, bangun tidur, pertama kali sering tapi insya Allah hari ini saya lebih baik dari kemarin. Insya Allah hari ini saya bisa ini pelajaran yang mudah, bisa menjawab semua tugas dengan baik dan saya bisa bersemangat dalam belajar. Jadi biasakan sebelum tidur, biasakan kata-kata negatif. Nah, ini kan kita tahu gimana ciri orang yang berbiasa. Ini ada yang ingin tanya? Oke, nah gimana cara membangun rasa percaya diri? Kita bahas percaya diri. Kita hasil ciri orang yang nggak percaya diri sama orang yang percaya diri. Cara membangunnya gimana? Ini penting. Yang pertama, kita harus sadar. Kalian sadar nggak? Dalam keadaan sadar nggak? Sadar. Nah, kita yang pertama yang paling penting kita sadar bahwa kita adalah ciptaan Allah. Dari mana ya? Kita dikaruniai hak dasar yang sama. Iya betul, dalam fisik semuanya kita sama, punya mata, hidung, mulut. Jadi ya sadar itu paling utama. Dan yang terakhir menggunakan bahasa nonverbal. Ini juga hal yang paling dasar. Bagaimana tuh bahasa nonverbal? Tahu nggak bahasa nonverbal? Bahasa nonverbal itu seperti apa? Bahasa betul. Contoh gimana? Menggunakan bahasa nonverbal dengan tepat. Contoh, bahasa isyarat. Yang lain, mau tahu misalnya kalian kita jalan. Kalian jalan berdua atau enggak? Oke, bagus. Terus kalau lagi bicara dengan lawan bicara, matanya kayak kemana? Ke arah kanan. Ya betul. Itu sama-sama. Cara merasa percaya diri kita mulai dengan tubuh kita juga. Cara-cara kita. Oke, selanjutnya ibu ingin memberikan kepada kalian juga kerja beserta jadi ibu baginya nggak berkelompok lagi tapi masing-masing kalian dan satu lagi siapa? Duduk kembali di tempatnya ya langsung baca isi juga soal ini. Yang pertama yaitu sebutkan hal-hal pada diri Anda bisa berupa fisik atau psikis. Tahu psikis kan? Enggak. Psikis itu mental. Oke, yang membuat Anda merasa percaya diri. Karena diisi kolom ini tidak perlu isi sampai 7 nomor, semana
bagaimana cara kalian mengatasi kelemahan tersebut. Oke? Ada yang ditanyakan? Silakan. Belajar untuk menjadi lebih mandiri, kemudian sadar bahwa tidak mau kemudian Allah dan bersama semuanya tadi ya bersyukur kita masih memiliki kelebihan sendiri dan bersyukur apa yang sudah diberikan oleh Allah. Sebelum kita masuk, mari kita baca doa dulu ya. Mulai. Ada satu lembar lagi yang harus kalian isi. Ini tinggal santai-santai aja. Gimana nama sangat paham kalian kontennya sedikit paham, tidak paham, salah paham. Oke? Nomor 3 1 2 3 4.